Waalaikumsalam. Wa. Wawa siapa itu? Faiha hadir. Raisa 10.3 sudah hadir. Luki 10.1 hadir. Amar Mayesa Rizka Dea 10.7 Kofiat hadir ya, alhamdulillah. KM-nya rajin. Mana KM kelas yang lain? Desvin 10.8 Kaila 10.2 Bebas dulu boleh 15 menit 30 menit materi bebas boleh, silakan. Hanif Zaki Davin 10.2 Dwi boleh free talk. Rasad 10.1 Satria 10.9 Dewi 10.1 Dian 10.1 Naura 10.9 Devika 10.9 Aldo 10.1 Ridho 10.1 Kalau memang mau materi bebas juga boleh, silakan. Sebelum materi kajian malam hari ini, boleh kita buka forum diskusi dulu ya. Mangga silakan. Tommy hadir, Irwan 10.6 sudah hadir. Besok masuk setelah upacara Sumpah Pemuda besok ya, tanggal 28 ya. Aulia Zahra 10.2 besok belajar. Hazrumi Naila Sabrina Farhan 1 pulang jam berapa? Kayaknya masih seperti biasa, karena kalau pulang pagi nanti MBG-nya mau banjir ya. Ya Rabu insya Allah. Rabu pembagian nilai rapot ya, nilai midtest jam 8 jam 10 baru pulang.
Kalau hari Rabu kemungkinan besarnya sampai jam 10 atau sampai pembagian MBG baru dipulangkan. Zahra 10.8, Raka 10.8, Kamisnya kelas 10 masuk. Sekarang gimana suaranya ada? Wah, kayak mati ya. Kayaknya habis baterai kayaknya. Terus. Ya, sekarang pukul 8:05. Kita mulai saja kajian malam hari ini. Dan yang telah hadir malam hari ini bisa standby sampai selesai. Ini uji nyali ya, uji nyali. Yang punya nyalinya besar, punya semangatnya tinggi, dan pengen belajar, pengen ilmu, bisa bertahan sampai 30 menit atau 40 menit ke depan. Nah, ini uji nyali nih, yang siswa yang punya semangat, nyalinya besar, bisa bertahan sampai akhir acara. Bisa bertahan? Kita diskusi malam hari ini. Siap? Kalau siap kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taradahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aku sekalian para siswa yang dirahmati Allah dan rekan-rekan sahabat di mana saja berada, alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita kembali hadir setelah beberapa malam off ya. Karena ada beberapa hal termasuk kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk live ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersama-sama. Kita syukuri nikmat sehat itu ya, sehingga dengan sehat yang kita dapatkan dari Allah, sarana untuk beraktivitas
Dan malam hari ini kita bisa hadir kembali, bergabung kembali dalam kajian rutin setiap malam. Kita bisa diskusi, bisa ngobrol, ya, bisa ada yang menyampaikan saran, pendapat, berharap ada ilmu yang kita dapatkan, ya, gitu. Dan ini juga butuh perjuangan berat, ya, untuk bergabung pada kajian malam hari ini juga itu butuh butuh semangat, butuh kekuatan. Tanpa ada semangat dan kekuatan, sulit kita untuk bertahan, ya. Jadi berharap yang malam hari ini punya nyali besar, punya semangat untuk diskusi, pengen dapat ilmu yang cukup, maka kita bisa bertahan sampai acara ini selesai. Mungkin kisaran 40 menit ke depan kita akan kita ikuti kegiatan malam hari ini. Baik, sebelum memasuki materi kajian seperti biasa, ada yang mau disampaikan? Mangga silakan. Ini udah beberapa yang hadir, ya. Sudah ada Sekar, April sudah mulai masuk, ya. Ada Yasmin. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu sebelum saya masuk ke materi kajian malam hari ini? Rama, Raka, Faiha, Gias sudah mulai hadir. Silakan, ada yang mau disampaikan dulu? Free talk dulu, istilah anak-anak yang kekinian itu, ya, boleh bebas bicara, sampaikan pertanyaan, mangga silahkan. Vanessa sudah hadir, Vanessa, Puspa sudah hadir, mangga silahkan. Belum ada pertanyaan yang hendak disampaikan? Baik, kalau memang belum, ya. Jadi kita ingin malam hari ini membahas tentang hal yang berkaitan dengan momentum Hari Santri, ya, yang telah kita laksanakan tanggal 22 Oktober, telah kita rayakan, kita peringati. Nah, kelas 10 baru mengadakan karnaval di Kampung Kalapa, ya. Kalau yang kelas 11, 12 kita laksanakan di hari Jumat kemarin. Nah, kita coba cari, ya, kita ambil apa pelajaran penting dari peringatan Hari Santri itu. Apa esensi pokok dari peringatan Hari Santri itu? Boleh disampaikan? Kita bukan sekedar berpakaian ala santri saja, ya. Jadi substansinya memperingati Hari Santri bukan sekedar kita meniru cara berpakaian mereka. Laki-laki pakai jubah, pakai sorban, pakai peci. Yang anak perempuan pakai baju gamis, di kerudung yang cukup lebar, panjang, gitu. Ya, itu bukan esensi, ya, bukan inti daripada Hari Santri itu. Apa kira-kira yang paling pokok dari memperingati Hari Santri itu? Yang paling pokok adalah, ya, kalau kita lihat sejarah, kenapa sampai muncul Hari Santri itu, adalah untuk menumbuhkan semangat jihad. Itu yang paling pokok. Jadi yang paling pokok dari Hari Santri itu, kalau lihat sejarahnya, kenapa sampai muncul Hari Santri, adalah para ulama, ya, para ulama itu
membangkitkan semangat jihad, semangat berperang melawan para penjajah. Kenapa itu harus dilawan penjajahan itu? Ada alasannya. Yang paling awal, ya, yang paling mendasar, ya, bahwa para ulama paham betul, sangat paham terhadap firman Allah dalam Quran surah Ali Imran 28, An-Nisa 144, kemudian Al-Maidah ayat 51. Di sana dijelaskan ada larangan, ya, ada larangan bagi orang-orang mukmin menjadikan para penjajah itu orang-orang kafir untuk dijadikan pemimpin. Mereka kan mengendalikan rakyat, memimpin rakyat Indonesia pada waktu itu, mengendalikan kepemimpinan rakyat waktu itu. Nah, dalam versi Al-Quran yang dipahami oleh para ulama, ada keharaman di situ. Ada keharaman, ada larangan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang penjajah itu memimpin sebuah komunitas masyarakat mukmin. Ya, ada larangan di situ. Al-Quran yang berbicara di situ. Allah melarang orang kafir menjadi pemimpin di negeri Indonesia ini. Makanya di situ dengan semangat jihad yang tinggi, sekuat tenaga, dengan apa adanya, senjata yang ya mungkin sulit untuk bertarung melawan senjata berat yang sangat yang sangat hebat, tapi mereka pantang menyerah, ya. Amin, ya. Terima kasih doanya, ya, gitu. Atur nuhun. Jadi kalau lihat sejarah seperti itu, ya, karena ada keharaman, ada larangan bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi pemimpin, maka para ulama, para santri berjuang keras di situ untuk mengusir, ya, mengusir para penjajah itu. Karena tidak ada dalam sejarah bahwa penjajah itu akan memperhatikan, memberdayakan rakyatnya, tidak mungkin. Malah saya pernah sempat, ya, saya menyimak pernyataannya Menteri Keuangan Pak Purbaya, ya, gitu. Investor itu, ya, investor yang datang ke Indonesia dari negeri asing di mana saja, ya, teman, nanti di follow. Ya, jadi kata Pak Menkeu yang baru, Pak Purbaya, tidak ada rumusnya investor asing itu ingin mengembangkan ekonomi Indonesia. Tidak ada rumusnya, ya. Tidak ada rumus bagi mereka datang ke Indonesia ingin mengembangkan, ingin menumbuhkan ekonomi nasional. Tidak ada dalam sejarah itu. Yang ada apa? Mereka ingin menikmati kue pembangunan Indonesia, begitu. Ingin menikmati, bukan mengembangkan ekonomi rakyat Indonesia. Tidak ada rumus seperti itu. Maka juga sama ketika Belanda, Inggris, Portugis, Jepang datang ke Indonesia, itu bukan mengembangkan ekonomi, tapi ingin menikmati, ingin mengambil kekayaan Indonesia, begitu. Makanya tadi karena paham dengan kondisi itu, ya,
paham dengan kondisi itu, maka para ulama malamnya ngaji, di sepertiga malam mereka tahajud, siangnya berjuang untuk mengusir. Itu terjadi pada tanggal berapa? 2 Oktober itu resolusi jihad digelorakan oleh Pak Kiai Hasyim Asy'ari. Tanggal 30 terjadi peperangan besar di Surabaya. Puncaknya tanggal 10 November itulah, nggak tahu entah berapa ratus orang yang syahid dalam peperangan itu. Kenapa dilakukan? Karena tadi bahwa penjajah itu bukan ingin memberdayakan rakyat, tapi mereka ingin menikmati, ingin mengambil. Maka sekuat tenaga disitulah para ulama berjuang. Hasilnya bagaimana? Alhamdulillah dengan perjuangan para ulama, ya, para santri, ya, berjuang siang malam, itu membuahkan hasil. Walaupun secara rasional logika tidak mungkin ya bambu runcing mengalahkan senjata berat. Itu mustahil, tapi kenapa terjadi? Nah, karena di situ ada nasru minallah, pertolongan dari Allah, ikhtiarnya maksimal, mereka berjuang melawan, dan malam-malamnya ngontek Allah di situ, ada kedekatan dengan pemilik alam semesta ini, datanglah pertolongan dari Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Datanglah pertolongan dari Allah. Ya, maka dari itu, apa sih esensi yang kita bangun pada hari ini adalah semangat jihadnya. Ya, jadi kepada para siswa yang hari ini menikmati kemerdekaan dan kemarin merayakan Hari Santri, tumbuhkan semangat jihad dalam diri kita. Sekarang tidak lagi berjihad mengusir penjajah Belanda. Nah, kemarin pelatihnya dari Belanda, pelatih bola, diundang ke Indonesia itu. Nggak usah diusir. Ya, gitu. Sekarang tema kita, tema jihad kita itu bukan pada upaya mengusir penjajah. Dan memang sudah secara de facto faktanya, secara de jure, secara sisi hukum, Indonesia merdeka. Tidak ada Belanda mengendalikan pemerintahan, tidak ada. Jepang tidak ada. Ya, hanya sekarang masalah besar apa di sekarang ini? Problem yang sangat rumit hari ini adalah bagaimana berjihad untuk membangun budaya yang Islami. Sekarang ini rekan sahabat sekalian yang dirahmati Allah, sekarang terjadi penjajahan budaya hari ini yang paling berat itu. Ya, namanya budaya global. Apa itu? Adalah liberalisme, ya, sekularisme. Itu siap mengancam anak-anak muda pada hari ini. Ya, anak sekalian, Anda harus sadar pada hari ini pertempuran, peperangan, penjajahan itu bukan pada upaya membombardir anak remaja Indonesia, bukan dengan senjata berat. Tapi dengan apa itu? Dengan budaya. Ya, dirusak dulu budayanya gitu. Kalau kita lihat di dalam kamus Ghazul Fikri, ya, peperangan pemikiran bahwa untuk menghancurkan Indonesia bukan dengan senjata berat, tetapi hancurkan dulu budayanya. Ya. Rusak budayanya begitu. Dengan apa? Dengan tadi liberalisme, paham kebebasan, sekularisme itu agama dipisahkan dari aktivitas manusia. Agama hanya masuk dalam wilayah-wilayah ibadah saja. Di luar wilayah ibadah, Islam tidak boleh dilibatkan gitu. Ya, jadi sekali lagi anak sekalian,
rekan sahabat yang dirahmati Allah. Jadi hari ini tumbuhkan semangat jihad kita semua, bagaimana kita berperang melawan budaya yang bertentangan dengan Islam. Liberalisme itu nggak cocok dengan pribadi kita semua. Islam itu punya aturan yang jelas, mana yang mesti kita lakukan, mana yang mesti kita tidak lakukan. Itu sangat jelas di dalam kehidupan seorang muslim, ya gitu. Itu yang pertama. Jadi tumbuhkan semangat jihad kita untuk melawan budaya yang akan merusak generasi kita, merusak diri kita. Ya, ada kebiasaan yang mungkin tidak kita sadari, dari cara berpakaian, ya, cara pergaulan, itu tidak disadari oleh kita semua. Pernah saya sampaikan kepada Anda semua pada sesi yang dulu, ya, untuk merusak generasi muda Islam itu dengan 5F, ya. Masih ingat 5F itu? F pertama apa? Dengan apa? Fashion, ya, dengan pakaian gitu. Dengan pakaian yang sengaja ditampilkan pakaian-pakaian yang menyimpang dari syariat. Dan ternyata itu juga termasuk juga ampuh. Ya, yang kedua dengan food, dengan makanan-makanan. Terkadang makanannya enak-enak, ya, tetapi tidak jelas kehalalannya dan juga bisa merusak tubuh kita, ya. Coba kita makanan instan sekarang, cepat saji itu kan, itu nggak jelas kehalalannya, nggak jelas kandungan gizinya. Pakai pewarna, pakai pengawet, pakai apa tuh, pelezat makanan, yang penting enak saja, nggak tahu jelas gizi seperti apa gizinya. Bermanfaat nggak bagi tubuh itu nggak jelas, yang penting enak sekarang itu kan. Nah, itu sekarang anak muda itu udah terjebak dan seperti itu. Yang penting enak, ya, keren, ya udah dimakan, ya begitu. Itu food. Pertama fashion, pakaian, kedua food. Apa yang ketiga adalah fun, berbagai macam hiburan. Hiburan-hiburan ditayangkan oleh mereka-mereka, kita menikmatinya. Tanpa sengaja kita pun mengikuti hiburan-hiburan itu. Ya, ada tayangan konser musik, ya, mungkin hiburan malamnya di apa? Malam-malam di mana tuh? Di kafe, ya, di tempat-tempat hiburan di mana kita ikut di situ. Secara langsung kita terjebak dalam bentuk-bentuk seperti itu dan kita menikmatinya seperti itu, ya gitu. Yang keempat adalah film. Nah, ini juga sangat digandrungi oleh anak remaja. Dengan nonton film kita bisa melihat, udah melihat, pengen menirunya, pengen melakukannya gitu. Kalau salah yang dilihat, salah yang ditiru, maka nanti salah yang dilakukannya gitu. Dan itu juga sangat efektif. Ya, banyak film-film yang tidak layak ditonton oleh anak remaja ternyata ditonton juga, akhirnya apa? Pengen menirunya. Nah, kadang menirunya itu akan juga berbahaya. Apa yang kelima puncaknya adalah free sex, ya, seks bebas. Sekarang korban seks bebas sudah sangat-sangat besar jumlahnya. Tadi karena liberalisme itu begitu kuat, disebarkan lewat media yang begitu gencar, di internet, di media elektronik, televisi, media cetak, sekarang diekspos besar-besaran. Ya, sehingga sekarang terjadilah ledakan seks bebas. Yang jadi korban siapa? Adalah anak-anak muslim, anak-anak pelajar, SMP, SMA, mahasiswi, baru kelas 10,
mohon maaf sudah hamil ya, gitu, udah kuliah, akhirnya karena tidak siap punya anak, diaborsi, digugurkan. Syukur kalau aborsinya, operasinya lancar, berhasil. Kalau tidak, itu bisa membunuh dua-duanya. Janinnya terbunuh, maka ibu yang mengandungnya juga akan terbunuh. Nah, gitu. Itu dampak daripada pola hidup yang sangat bebas. Dan sekalian, jadi kalau kita lihat alur seperti tadi ya, jadi memang sekarang hari ini dari sisi budaya kita sedang digempur habis-habisan, ingin merusak generasi ke depan, karena orang sudah mencanangkan 2045 itu ada 2 generasi emas katanya ya. Nah, jadi mereka para pendidik ya, pemerintah termasuk sudah mencanangkan bahwa 100 tahun kemerdekaan itu generasi emas. Nah, untuk mencapai ke situ sekarang sudah mulai ada upaya-upaya untuk menggagalkan itu. Nah, kalau gagal membangun generasi yang Islami dengan nilai moral yang tinggi ya, dengan nilai akhlak yang mulia, berhasil. Tapi kalau itu digagalkan ya sulit ya, sangat sulit. Mungkin nanti yang namanya generasi generasi cemas, bukan generasi emas lagi ya gitu. Maka saya berharap kepada para siswa ya, Anda semua, pada remaja yang hari ini masih menggeluti dunia pendidikan, masih belajar, maka tetap dalam posisi berpegang teguh kepada agama. Insya Allah kalau itu kita pegang baik-baik, kita punya hidup ini punya pegangan yang kuat tentang agama, maka sehebat apapun gempuran budaya global, kita masih bisa bertahan. Arus deras sekalipun kita masih bisa berenang, tidak terbawa arus gitu. Sekalipun begitu dahsyatnya gelombang pasang, derasnya luar biasa, tetapi kalau kita punya agama, punya prinsip hidup yang kuat, maka yakin kita tidak akan terbawa arus, tapi kita bisa berenang di atas arus. Itulah prinsip di dalam Islam ya, gitu. Itu hal yang terpenting, bagaimana esensi daripada hari santri itu. Semangatnya harus tumbuh, jihadnya harus kuat. Bagaimana kita melawan budaya global yang tadi ingin menjebak kita semua. Ya, kita sebagai orang tua, para pendidik itu punya khawatiran saat itu. Maka agar tidak terjadi kerusakan peradaban, kerusakan budaya di kalangan anak-anak remaja, maka kami Dewan Guru juga orang tua berupaya keras bagaimana kita menanamkan nilai-nilai agama kepada anak-anak. Ya, maka salah satunya pada malam hari ini ya, lewat kajian malam hari ini saya sampaikan sebuah tausiah, sebuah arahan, sebuah bimbingan kepada Anda semua. Jadi mari kita kembali kepada agama, kembali kepada Islam. Kita pelajari dengan baik ya, kita pelajari, kita praktekkan, insya Allah itu akan selamat. Tapi kalau tidak dibentengi dengan agama, tidak peduli dengan agama, tidak pernah belajar agama, tidak mengamalkan agama, maka boleh jadi kita menjadi korban daripada keganasan peradaban yang sekarang semakin hebat itu. Itu yang paling awal harus kita ambil daripada hari santri itu, ya begitu. Yang kedua, kita ambil apa? Seorang santri itu, kalau kita lihat dari sisi bahasa ya, ada yang tahu nggak dari bahasa apa santri itu?
Santri itu dari bahasa Sanskerta ya, dari Sanskerta, dari kata sastri atau sastra. Ya sekali lagi, jadi kalau kita lihat asal muasalnya, jadi kata santri itu berasal dari bahasa Sanskerta, dari kata sastri. Sastri artinya adalah orang yang belajar mengkaji kitab suci. Itu secara definisinya begitu. Jadi sastri itu adalah orang yang belajar atau mempelajari kitab suci. Itu masih umum sifatnya, ya. Nah, sekarang di kalangan budayawan, ya, gitu, diganti jadi santri, gitu kan, gitu. Nah, santri ini dikhususkan untuk apa? Fokusnya adalah mempelajari ajaran agama Islam. Jadi orang-orang yang secara khusus mempelajari ajaran Islam, gitu. Bisa dipahami ya. Jadi dari sisi asal kata santri, dari kata sastri, dari bahasa Sanskerta, artinya orang-orang yang mengkaji, mempelajari kitab suci. Kemudian dikhususkan dari kalangan mungkin berkembang di Jawa ini, kata sastri diganti dengan kata santri. Santri adalah orang-orang yang secara khusus mempelajari ajaran Islam. Bagaimana gayanya? Mereka mondok di situ, diasramakan. Ya, ada rumahnya, ada tempat ngajinya, ada masjidnya, ada kiainya di situ, ada ustadznya di situ. Mereka tinggal di sana bukan 1-2 hari, bisa bertahun-tahun di situ. Bisa 3 tahun, bisa 6 tahun. Tapi kalau kita ingin mempelajari agama secara tuntas, ya, bukan 3 tahun, 5 tahun. Ya, mungkin bisa minimal 20 tahun baru menjadi seorang ulama. Ya, begitu. Jadi yang sekalian, kalau kita lihat sejarah asal mula santri adalah orang-orang yang fokus memfokuskan dirinya untuk belajar Islam, belajar agama di situ. Tinggal di asrama, mereka masak sendiri, atau mungkin sekarang ada dapur umumnya, ya, tinggal di sana, ada kiainya, belajar di situ. Nah, untuk menjadi santri ini itu butuh semangat jihad juga, ya. Tidak sedikit orang-orang yang nyantri kemudian pulang kampung, ya, tidak sedikit, karena tidak tahan dengan kegiatan-kegiatan belajar yang begitu berat. Harus membaca kitab ini, harus menghafalkan Al-Quran, beberapa juz, menghafalkan isi kitab, teks kitab dihafalkan. Itu kadang-kadang itu membuat orang menjadi ada ketidakmampuan, ada kejenuhan di situ. Makanya dibutuhkan semangat di situ. Jadi tidak semua orang sanggup. Ya, jadi kita sering lihat, ya, sering saya dengar ada beberapa anak santri yang baru 1 minggu sudah pulang, nggak tahan. Atau yang sebulan udah pulang. Atau yang baru setahun saja udah nggak tahan pulang. Kenapa? Tadi memang itu dibutuhkan semangat yang tinggi gitu. Makanya kalau saya baca pesannya Imam Asy-Syafi'i, ya, atau mungkin dalam kitab Ta'limut Ta'alim, itu kitab tentang proses belajar mengajar di lingkungan pesantren. Sana ada 6 hal harus dimiliki oleh santri itu. Ada 6 syarat agar bisa belajar di pesantren dan dapat ilmu yang mumpuni.
Apa yang 6 itu? Pertama adalah dibutuhkan zakaun. Apa itu? Artinya butuhkan kecerdasan. Harus cerdas memang menjadi seorang santri itu. Agak cerdas ya butuh sikap belajar yang rajin. Ya, ketika guru menjelaskan disimak dengan baik. Sekali menjelaskan bisa dimengerti. Itu dengan cara fokus dalam belajar. Yang kedua, ada yang namanya ijtihadun, sungguh-sungguh dalam belajar. Setelah kecerdasan dibangun, ada kesungguhan di situ. Ada kesungguhan. Yang ketiga istibar, ada kesabaran, sabar. Kalau nggak sabar, sulit untuk belajar di pesantren itu. Sabar. Ada tugas-tugas berat dia kerjakan, ada hafalan. Duduk dengan kiai berjam-jam, mengkajinya, membacanya, menghafalkannya, terus diikuti dengan sabar. Yang keempat ada bulgoh, harus punya bekal juga di situ, ya. Ada bekal, ada uang yang mesti dikorbankan. Untuk makan saja itu kan butuh uang. Beli kitab-kitab, buku juga butuh uang. Semuanya butuh uang, maka orang tua mempersiapkan dirinya untuk itu. Yang kelima adalah ada irsyadul ustad, ada bimbingan ustad atau gurunya. Ada guru di situ, ada gurunya di situ, ada pakiainya di situ, ya, ada mudarisnya di situ, ada mursidnya di situ. Butuh bimbingan dari para gurunya. Yang keenam adalah tuluz zaman. Dibutuhkan waktu yang sangat lama. Tadi untuk menjadi seorang ulama, dari santri jadi ulama itu dibutuhkan waktu yang sangat-sangat lama. Bukan 3 tahun, 10 tahun. Boleh jadi mungkin bisa 20 tahun baru dia memahami agama dengan sempurna. Tanpa waktu yang panjang akan mengalami kesulitan. Nah, jadi kalau orang sudah memiliki yang 6 tadi, ya, jadi insya Allah seorang santri akan sanggup meraih apa yang diinginkan dari proses belajar itu. Dia dapat ilmu yang mumpuni. Tanpa yang 6 tadi akan sulit. Ya. Maka dari itu untuk sekalian, jadi hal yang kita ambil, esensi yang paling pokok dari hari santri, apa itu adalah semangat untuk belajar Islam. Tumbuhkan dalam diri kita. Gitu. Ninda hadir ya, angkatan 217, waduh udah 8 tahun yang lalu ya, alhamdulillah masih bisa hadir Ninda ya, alhamdulillah. Saya lihat itu yang kedua ya, jadi yang kedua, esensi hari santri adalah kita mengambil semangat belajarnya. Artinya belajar Islam itu butuh kesungguhan gitu. Tanpa ada kesungguhan, ya kita tidak dapat apa-apa begitu. Ya, tidak dapat apa-apa. Tadi banyak yang gagal di tengah karena tadi tidak ada kesabaran, tidak ada kesungguhan, ya gitu. Maka boleh jadi sebelum finish belum selesai pembelajaran ya udah berhenti karena tadi memang dibutuhkan semangat untuk belajar Islam dengan baik gitu. Kenapa harus demikian? Ya, kenapa kita harus belajar Islam dengan baik pada hari ini? Di dalam Quran surah Al-Mujadalah, ya, surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, di tengah-tengah ayat Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illah, Allah akan mengangkat siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Terus siapa lagi? Walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat. Jadi kata Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan yang berilmu. Maka dengan dasar Quran inilah ya para santri, walaupun itu sangat berat, waktunya juga sangat lama,
tinggal di rumah yang sederhana, gedungnya sederhana, mungkin dari bilik, dari papan, dari kayu, makan pun cuma dengan garam, dengan ikan asin, dengan tempe tahu, ya. Di sana tidak ada TV, tidak ada HP, tidur seadanya saja. Maka kalau tidak ada semangat, tidak akan berlanjut. Ya, maka dari situlah dibangun kesederhanaan dalam hidup santri itu. Tapi karena pengen dapat ilmu yang banyak, maka dia rajin belajar. Dan alhasil dari pembelajaran di pesantren itulah dia menjadi seorang yang alim, orang yang faham tentang agama, orang yang faqih, orang yang mengerti, orang-orang yang paham terhadap agama. Itu hasilnya seperti itu. Ya, sekali lagi, jadi yang kedua, hari santri kita peringati adalah kita ambil esensinya, apa itu setelah membangun semangat jihad yang menyala dalam diri kita. Kedua adalah bagaimana kita tumbuhkan semangat belajar agama dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya gitu. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga sekarang kita ambil esensi hari santri itu adalah kita mencontoh santri dari sisi ibadahnya. Ya. Itu yang ketiga. Kita mencontoh santri dari sisi ibadahnya. Kenapa ibadah mesti kita ambil? Santri itu full 24 jam itu dibimbing sisi ibadahnya. Ya. Dari mulai sholat subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isyanya itu dibimbing oleh para kiai, para ulama, sehingga tidak ada satu waktu pun yang terlewat gitu. Maka berharap setelah dia lulus dari pesantren, dia menjadi pribadi-pribadi yang taat dalam beribadah kepada Allah. Dibiasakan bangun pagi, dibiasakan sholat tahajud, habis sholat subuh ada bimbingan Al-Quran di situ, baca Al-Quran sama-sama. Jadi selama 24 jam itu, ya di luar tidur, difokuskan untuk ibadah yang baik. Ya, tilawah Al-Quran, mengkaji Quran di situ, terus sampai dengan dia terbiasa nanti. Sehingga selesai dari pesantren, itu akan menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Nah, pulang dari pesantren dia menjadi mengajak keluarganya, mengajak saudaranya, mengajak teman-temannya, mengajak tetangganya untuk bagaimana beribadah yang baik. Itu yang paling pokok dari seorang santri. Di ibadahnya kita bangun dengan baik, berharap menjadi sebuah kebiasaan yang melekat dalam dirinya. Kenapa? Bahwa manusia Allah ciptakan untuk apa? Kata Allah dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ayat yang lain Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Kata Allah, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan murni dalam menjalankan agama, juga mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Jadi para santri faham betul tentang apa tujuan hidup yang sesungguhnya. Apa tugas hidup yang sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah. Maka dalam kondisi apapun seorang santri akan selalu beribadah kepada Allah dengan baik dan tepat waktu. Itulah yang disoleh oleh kita semua ya, gitu, dalam hari santri itu. Jadi berharap kita yang mungkin belum jadi santri ya akan mencontohnya dalam kehidupan sehari. Kemudian yang keempat, teman sekalian, apa? Sisi mana yang kita ambil? Adalah
mencontoh akhlak dan adabnya, mencontoh akhlak dan adabnya, bagaimana akhlak murid kepada gurunya, itu dipraktekkan di dalam kehidupan pesantren itu. Ada akhlaknya, ada adabnya. Ketika guru lewat, bagaimana sikap kita? Ketika lewat di hadapan guru, bagaimana sikap kita? Ketika sedang belajar, sikap kita harus bagaimana? Itu diajarkan dalam pesantren. Ya, gitu. Ada akhlak mulia dibangun di sana. Ketika guru sedang berbicara, bagaimana akhlak kita? Apakah kita bicara atau kita diam? Situlah adab akan dibangun. Ya, makanya yang paling menonjol dari santri adalah akhlaknya sangat mulia. Bagaimana adab itu dibangun. Ya, jadi sebelum dia mempelajari ilmu, maka dibangun adabnya dulu gitu. Sehingga dengan akhlak yang mulia, dengan sikap yang baik, itu akan menjadi memudahkan kita untuk menerima pelajaran dari guru-gurunya. Ada yang namanya apa tuh? Ada namanya keberkahan. Ya, jadi orang-orang yang berakhlak yang baik kepada gurunya, hormat, taat, patuh, itu akan menjadi sarana untuk dimudahkannya mendapat ilmu dari Allah gitu. Nah, tanpa semua itu akan sulit ya. Nah, hari ini di kalangan para siswa di sekolah itu kadang-kadang sudah mulai luntur ya. Kemarin kasusnya di mana tuh, di SMA mana? Di SMK di Rangkas itu ada siswa yang merokok ya. Kita udah dengar kasusnya, ditegur, siswanya mengelak, kemudian kepseknya tidak terkendali, akhirnya mukul siswa itu, nempeleng. Orang tuanya protes, mengadu ke polisi, dan para siswanya mogok belajar 2 hari berturut-turut. Apakah demikian? Nah, gitu kan, gitu. Itu hal yang harus kita sikapi hari ini, ya. Jadi kadang-kadang ada hal yang tidak nyambung. Di satu sisi guru pengen mendisiplinkan siswa, ya, walaupun dengan sedikit agak keras, ya. Tapi yang penting tidak melukai. Tapi ada sisi yang lain, orang tua tidak setuju dengan tindakan seperti itu. Padahal kalau memang itu tindakan yang sudah disepakati, ya, ada aturan, ada tertib. Misalkan tidak boleh merokok, ya itu harus ditaati. Nah, ketika melanggar ada konsekuensinya di situ. Ya gitu. Nah, di pesantren itu hal yang sangat diperhatikan. Bagaimana seorang santri taat kepada aturan pesantren, bagaimana hormat kepada gurunya, cara bersikap, cara berbicara, itu ada aturannya di situ. Boleh nggak siswa mendebat gurunya? Itu ada aturannya dalam pesantren itu. Nah, kalau itu ditaati dengan baik, maka insya Allah ya akan terbentuk akhlak, adab yang mulia dalam diri seorang pendidik itu. Terus yang berikutnya apa yang kita ambil dari pesantren, dari santri itu adalah gaya hidupnya, ya, gaya hidupnya itu. Apa itu? Gaya hidup yang sederhana. Tadi kalau pengen belajar yang maksimal, tidak harus bermewah-mewah, ya. Tidak mesti bermewah-mewah. Maka dengan tidur yang seadanya, dan makan juga tidak terlalu mewah, ya. Tetapi di situ ada keberkahan, gitu. Kadang termasuk nyuci pun nyuci sendiri, masak sendiri. Sehingga diharapkan dengan seperti itu ada kemandirian dalam pribadi santri itu. Ketika dia pulang ke kampung, ke keluarga sendiri, dia sudah terbiasa. Ya, terbiasa masak sendiri. Dia nyuci sendiri, ya, begitu. Nyetrika sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Nah, sehingga ketika dia selesai, sudah siap. Juga termasuk ada pesantren yang mengadakan usaha. Ya. Ada usaha pertanian, usaha perdagangan, usaha bisnis, gitu kan, dilatih, ya gitu. Karena ada latihan bisnis di pesantren itu, sehingga diharapkan selesai dia
mondok di pesantren, dia menjadi seorang usahawan, pengusaha, tidak bergantung kepada orang lain, ya begitu. Di Tangerang di mana ya? Nah, kalau untuk pengkajian agama yang lebih, memang ada beberapa spesifikasi ya. Ada yang fokus ke kajian kitab, ada kajian bahasa asing, ada juga kajian tahfidz, itu punya spesifik masing-masing. Kalau pengen mengkaji kitab dengan baik ya mungkin di Darul Qolam, itu daerah mana, itu daerah Jayanti ya, daerah Jayanti itu akan masuk ke sana, itu Darul Qolam, itu bisa jadikan rujukan ya. Jadi kalau ingin mendalami kitab, juga bahasa asingnya, Inggris, Arabnya bisa dikuasai secara langsung dalam percakapan sehari-hari, itu jadi rekomendasi. Nah, kalau pengen mengembangkan tahfiz Al-Quran ya, sekarang banyak sekolah tahfiz yang dekat di Tangerang, itu di Tiga Raksa, itu ada di Ruhul Jadid, itu yang saya kenal itu ya, juga ada yang lainnya begitu. Ya, jadi sekali lagi, jadi pesantren itu satu pembinaan yang multi ya, komprehensif, bagaimana membentuk santri menjadi pribadi yang punya semangat belajar yang tinggi, ada sikap akhlak yang baik, punya adab yang baik, ada kemandirian di situ, kemandirian, dan juga ada dilatih untuk berusaha sehingga nanti selesai menjadi pribadi-pribadi punya semangat berusaha di situ, tidak bergantung kepada orang lain ya. Dan boleh jadi dia bisa membangun suatu usaha, dia memberdayakan orang lain sebagai pekerja, pegawai, dan dia menjadi seorang manajer kalau memang itu sudah berkembang sangat baik ya gitu. Kira itulah hal yang terpenting, peristiwa yang dirahmati Allah, juga rekan-rekan sahabat. Jadi kajian malam hari ini fokus kepada kajian hari santri. Jadi berharap kita jangan kehilangan esensi ya. Bukan sekedar kita merayakan dengan memakai pakaian santri, pakai sarung, peci, baju koko, perempuannya pakai baju gamis, kerudung ya. Itu memang juga boleh, tapi itu bukan hal yang terpenting. Jadi yang pertama, kita tumbuhkan semangat jihad ya, ada jihad budaya di situ. Ya, yang kedua ada semangat belajar yang tinggi untuk mengkaji Islam. Kan nanti ke depan juga butuh butuh estafeta keilmuan. Jadi ketika ulama itu wafat, siapa penggantinya? Adalah para santri. Kalau tidak ada santri, kemudian siapa lagi? Terputus kan gitu. Jadi dibutuhkan pengganti para ulama hari ini. Maka sekarang dibina di ribuan pesantren. Berharap dengan nanti setelah dibina oleh para kiai, ketika kiainya wafat, itu pesantren masih jalan terus. Ada estafeta keilmuan akan terus berkembang gitu. Maka tadi dibutuhkan semangat belajar yang tinggi ya. Gitu. Insya Allah kalau orang belajar agama dengan baik, itu menjadi guide yang menuntun kita dalam hidup ini. Kalau orang punya agama dengan baik, bagaikan mobil yang punya setir, punya rem, punya gas, ya, sehingga bisa dikendalikan dengan baik. Gitu. Juga tadi yang berikutnya adalah kita mencontoh santri dari sisi akhlaknya, sisi adabnya, kemudian juga tadi kemandiriannya. Nah, kalau itu kita lakukan dengan baik, berarti kita telah berhasil merayakan hari Islam. Tapi kalau itu tidak kita miliki hari ini,
cuma seremonial saja, ya hanya pawai saja, pakai sarung, saya kira esensinya belum kita dapat. Ya, berharap hari ini, malam hari ini dengan gambaran seperti itu, ya berharap ada nilai yang kita ambil, ya ada ibroh yang kita dapatkan dari hari santri itu. Hanya bukan sekedar seremonial setiap tahun, tetapi ada hal yang kita dapatkan, gitu ya. Demikian barangkali kajian malam hari ini, ya yang fokus kepada hari santri, ya, karena kemarin kita laksanakan, berharap ada manfaat yang kita ambil, ya gitu. Besok Sumpah Pemuda, ya betul lagi temanya, ganti lagi besok gitu ya. Besok Sumpah Pemuda, kemarin hari santri, besok hari Sumpah Pemuda. Bagaimana, ada nggak keterkaitan antara keduanya? Insya Allah kita akan bahas besok, ya besok ada pembahasan tentang hari Sumpah Pemuda. Demikian kajian malam ini. Terima kasih atas kehadirannya, ya. Ada berapa yang masih bertahan ini? Kofiat masih hadir, ya, alhamdulillah masih hadir. Siapa lagi yang masih hadir? Vanessa hadir, ya, alhamdulillah. Kata siapa Bapak pensiun? Rashad, Jihan hadir, Rafa masih hadir, Davina hadir, ya, alhamdulillah masih hadir 11, ya. Terima kasih, ya. Kalista juga masih hadir, Raisya hadir juga 10.3, ya, ada wakil 10.3 itu. Ya, berharap kita barangkali ketemu lagi besok hari, dan kajiannya mungkin besok tentang bagaimana sosok pemuda dalam pandangan Islam, ya, gitu. Insya Allah besok kita akan bahas surah Kahfi besok dengan kisah 7 pemuda Islam yang sangat hebat, ya. Tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa kepada Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat, ya. Silakan boleh keluar. Nanti ketemu lagi pada malam besok. Hatur nuhun kasadayana, ya. Hatur nuhun, mangga.